Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat yang berjudul Pengaruh Faktor Luar dan Faktor Dalam terhadap Kesehatan Kulit Wajah. Sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Nada Nafisa. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan dari Kampus Politeknik Negeri Jember. Latar belakang. Kulit adalah bagian terluar dari tubuh. Kulit memiliki fungsi, yaitu melindungi tulang, melindungi organ-organ dalam, juga untuk tempat ekskresi. Setiap orang memiliki jenis kulit yang berbeda, tergantung dari suhu, kelembapan, aktivitas sehari-hari, polusi, paparan sinar UV, makanan yang kita makan, khususnya sayur dan buah, serta banyaknya air yang kita minum dalam sehari-hari. Kulit ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kulit normal, yang kedua kulit kering, yang ketiga adalah kulit berminyak. Saat ini kesehatan kulit sudah banyak mendapat perhatian dari masyarakat, sehingga banyak yang berlomba-lomba untuk membuat suatu produk dengan banyak kandungan yang bisa digunakan untuk membuat kulit menjadi sehat dengan harga yang terjangkau. Produk yang digunakan untuk kesehatan kulit dari luar sering kita kenal dengan nama skincare. Menjaga kesehatan kulit wajah tidak akan maksimal jika menggunakan skincare saja, tetapi harus diselingi dengan makanan yang sehat, istirahat cukup, yaitu tidur selama 7-9 jam, tidak mengkonsumsi rokok atau miras, serta minum air putih minimal 8 gelas sehari. Makanan yang sehat untuk kulit yaitu makanan yang mengandung beta-karoten, likopen, asam lemak, dan makanan yang mengandung serat, khususnya sayur dan buah. Makanan sehat ini sudah banyak diproduksi di mana-mana, khususnya sayur dan buah. Makanan ini bentuknya pun sudah bermacam-macam. Ada yang dikemas menjadi suplemen, ada yang dibuat menjadi makanan beku, dan lain-lain. Tetapi semua itu kurang maksimal jika tidak diselingi air putih yang cukup. Semua orang pasti ingin mempunyai kulit wajah yang sehat, tetapi dalam penerapannya kita malah berpola hidup tidak sehat. Pola hidup tidak sehat ini mempunyai dampak yang sangat berpengaruh, tidak hanya kepada kesehatan kulit saja, tetapi pada kesehatan tubuh kita. Pola hidup tidak sehat yaitu kurang minum air putih, istirahat yang kurang, olahraga yang kurang. Masalah yang muncul pada kulit wajah yaitu kurang terawat dan banyak sel kulit mati yang tersumbat, muncul jerawat, kulit berminyak, serta flek hitam yang akan muncul saat usia kita memasuki 30 tahunan. Masalah yang muncul dan membuat saya membuat artikel ini yaitu karena masih banyak orang yang membicarakan tentang banyaknya masalah kulit, tetapi mereka belum sadar pentingnya faktor luar dan faktor dalam untuk kesehatan kulit wajah. Dari artikel yang saya buat memiliki tujuan: 1. Untuk menumbuhkan kesadaran tentang kesehatan kulit wajah. Yang kedua, untuk mengetahui faktor luar dan faktor dalam yang berpengaruh pada kesehatan kulit wajah. Metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kausal komparatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk melihat sebab dan akibat dari suatu faktor untuk pembanding.
Lalu untuk metode pengumpulan data, saya menggunakan survei kuesioner yang digunakan untuk mengetahui sebab dan akibat dari masalah kulit, sehingga kita dapat mengetahui cara merawat kulit yang baik dan benar. Setelah saya memberikan survei kuesioner kepada 7 orang, dapat kita ketahui ada 14,3% yang masih menjadi perokok dan 85,7% yang tidak merokok. Lalu untuk rajin mengkonsumsi sayur atau buah-buahan setiap hari, survei membuktikan semua orang masih jarang-jarang mengkonsumsi buah atau sayur dalam sehari-hari. Lalu untuk banyaknya air minum yang diminum sehari-hari, ada 28,6% yang minum 2-3 gelas. Lalu ada 28,6% yang minum 6-8 gelas, dan yang paling terbanyak adalah 4-5 gelas dengan persentase 42,9%. Di sini dapat kita simpulkan bahwa orang-orang masih kurang sadar tentang pentingnya minum air yang cukup untuk tubuh kita. Sedangkan air yang kita butuhkan untuk tubuh kita sehari-hari yaitu sekitar 8 gelas atau 2 liter. Lalu untuk lama waktu tidur, yaitu survei menunjukkan 14,3% orang yang tidur 3-4 jam, lalu 14,3% yang tidur 7-8 jam, dan 71,4% yang tidur selama 5-6 jam. Dari sini juga kita simpulkan bahwa tidur yang baik untuk kita yaitu 7-8 jam. Tetapi banyak orang yang mengurangi waktu tidur, mungkin memang karena bekerja atau dan lain-lain, sehingga membuat munculnya masalah-masalah jerawat. Selanjutnya yaitu olahraga. Olahraga ini merupakan faktor, jika semakin banyak olahraga maka semakin banyak kelenjar minyak yang diproduksi wajah kita, dan itu menjadi penyebab dari jerawat. Untuk olahraga dalam seminggu, 16,7% orang menjawab olahraga selama 3-4 kali. Lalu 83,3% orang menjawab hanya olahraga 1-2 kali. Lalu skincare yang digunakan dari 7 orang yang saya gunakan, datanya yang menggunakan facial wash atau pembersih wajah hanya 4 orang atau sekitar 66%. Lalu yang menggunakan moisturizing atau pelembab hanya 3 orang atau 50%. Lalu untuk sunscreen ini digunakan untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Hanya 1 orang atau 16,7%. Lalu untuk masker wajah ini digunakan untuk melembabkan, ada yang digunakan untuk mengurangi komedo dan lain-lain. Yang menggunakan masker wajah ini hanya 2 orang atau memiliki persentase 33,3%. Kesimpulan dari artikel saya yaitu dapat disimpulkan bahwa kesehatan kulit itu penting dan harus dirawat menggunakan skincare dan pola hidup yang sehat. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang mengeluh tentang masalah pada kulit, tetapi mereka tidak berpola hidup sehat, kurang minum air putih, dan masih menyepelekan skincare. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.